Selamat siang, perkenalkan nama saya Kristiani Mira, NIM 1517040. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan kimia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses kimia terjadinya monomer menjadi polimer buatan dan polimer alami, dan juga fungsi praktis bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua, bagaimana proses kimia terjadinya monomer menjadi polimer serat alami dan polimer serat buatan. Dan juga fungsi praktis bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kita masuk ke mekanisme reaksi. Yang pertama, polimer alami. Polimer alami yang saya gunakan di sini adalah polimer karet alam. Polimer karet alam ini tersusun dari 2 monomer isopropena. Untuk mekanisme reaksinya, saya menggunakan reaksi adisi, di mana di sini terjadi pemutusan ikatan rangkap. Pada monomer isopropena, ikatan rangkapnya ada pada ikatan antara C1 dengan C2 dan pada C3 dengan C4. Nah, untuk ikatan rangkap pada C1 dengan C2, salah satu ikatannya putus ke C2 sehingga C1 menjadi C plus dan C2 menjadi C min. Dan ikatan rangkap pada C3 dan C4, salah satu ikatannya putus ke C4 sehingga C3 menjadi C plus dan C4 menjadi C min. Begitupun pada isopropena yang kedua. Ikatan rangkapnya ada pada C1 dengan C2 dan C3 dengan C4. Sehingga salah satu ikatan antara C1 dengan C2 ini putus ke C2 sehingga C2 menjadi C min dan C1 menjadi C plus. Begitupun dengan ikatan antara C3 dengan C4. Salah satu ikatannya putus ke C4. C4 menjadi C min dan C3 menjadi C plus. Selanjutnya, C min pada C nomor 2 akan berikatan dengan C plus pada C nomor 3 sehingga membentuk ikatan rangkap. Dan C min pada C nomor 4 akan berikatan dengan C plus pada C nomor 1 pada isopropena yang kedua. Hasil reaksi dari 2 monomer isopropena membentuk polimer. Dan polimer yang dihasilkan akan direaksikan lagi dengan 1 monomer isopropena. Nah, pada monomer isopropena di sini ada ikatan rangkap, yaitu ada pada ikatan antara C nomor 1 dengan C nomor 2 dan pada C nomor 3 dan C nomor 4. Maka di sini akan berlaku reaksi adisi, di mana reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, untuk ikatan rangkap antara C1 dengan C2, salah satu ikatannya putus ke C2 sehingga C1 menjadi C plus dan C2 menjadi C min. Dan pada ikatan rangkap antara C3 dengan C4, salah satu ikatannya putus ke C4 sehingga C4 menjadi C min dan C3 menjadi C plus. Selanjutnya, C min pada polimer yang telah dihasilkan pertama tadi akan berikatan dengan C plus pada monomer isopropena, dan C min pada C nomor 2 akan berikatan dengan C plus pada C nomor 3 sehingga membentuk ikatan rangkap. Hasil reaksi tersebut akan membentuk polimer karet alam. Strukturnya seperti ini.
Nah, lambang N ini menandakan bahwa masih banyak monomer-monomer lain yang bisa berikatan dengan polimer karet alam atau poliisopropena. Selanjutnya, fungsi dari polimer alami atau polimer karet alam adalah sebagai bahan dasar pembuat ban, sepatu karet, pipa karet, kabel, isolator, dan bahan-bahan pembungkus logam. Dan yang kedua adalah polimer buatan. Dan salah satu polimer buatan yang saya pilih di sini adalah polipropilena. Nah, polimer buatan polipropilena ini tersusun dari 3 monomer propena. Nah, untuk mekanisme reaksinya, yang pertama, pada monomer propena yang pertama, di sini ada ikatan rangkap. Nah, maka berlaku juga di sini reaksi adisi, di mana reaksi adisi adalah reaksi ikatan rangkap. Pada monomer propena yang pertama, ikatan rangkapnya ada pada ikatan antara C1 dengan C2, sehingga salah satu ikatannya putus ke salah satu atom C, yaitu putus ke C nomor 1, sehingga C1 menjadi C- dan C2 menjadi C+. Selanjutnya, pada propena yang kedua. Pada propena yang kedua juga sama, ikatan rangkapnya ada pada ikatan antara C1 dengan C2, sehingga salah satu ikatannya putus ke C1, sehingga C1 menjadi C- dan C2 menjadi C+. Begitupun dengan monomer propena yang ketiga. Selanjutnya, C+ pada monomer propena yang ketiga akan berinteraksi dengan C- pada monomer propena yang kedua, dan C+ pada monomer yang kedua akan berikatan dengan C- pada monomer yang pertama, sehingga membentuk polimer polipropilena. Selanjutnya, polimer yang dihasilkan ini saya reaksikan lagi dengan satu monomer propena. Nah, pada monomer propena ini, di sini ada ikatan rangkap, sehingga di sini juga berlaku reaksi adisi, di mana reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, di sini ikatan rangkapnya putus ke salah satu atom C, sehingga C nomor 1 menjadi C- dan C nomor 2 menjadi C+. C+ pada monomer propena akan berikatan dengan C- pada polimer polipropilena, sehingga membentuk polimer polipropilena. Strukturnya seperti ini. Lambang N ini menunjukkan bahwa masih banyak monomer-monomer lain yang bisa berikatan dengan polimer polipropilena. Selanjutnya, fungsi dari polimer polipropilena adalah sebuah polimer termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dalam berbagai aplikasi, di antaranya yaitu pengemasan tekstil, contohnya tali, pakaian, dan karpet. Selanjutnya, proses kimia terjadinya monomer menjadi polimer serat
Dan yang pertama adalah serat alami. Serat alami yang saya gunakan di sini adalah serat wol. Serat wol adalah salah satu serat alami yang terdapat pada hewan dengan penyusun utamanya adalah protein. Dan protein ini tersusun atas asam amino. Asam amino yang saya gunakan di sini adalah cysteine dan serina. Untuk mekanisme reaksinya, yang pertama pada asam amino cysteine di sini ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan N, di mana yang lebih elektronegatif adalah N, sehingga elektron ikatannya putus ke N. N menjadi N- dan H menjadi H+. Dan di sini pada ikatan antara C dengan OH ada perbedaan keelektronegatifan, di mana yang lebih elektronegatifan adalah O, sehingga elektron ikatannya putus ke O. O menjadi OH- dan C menjadi C+. Dan pada asam amino serina di sini ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan N, di mana yang lebih elektronegatifan adalah N, sehingga elektron ikatan putus ke N. N menjadi N- dan H menjadi H+. Dan pada ikatan antara C dengan OH ada perbedaan keelektronegatifan, di mana yang lebih elektronegatifan di sini adalah O, sehingga elektron ikatannya putus ke O. O menjadi OH- dan C menjadi C+. Selanjutnya, OH- pada asam amino cysteine akan berinteraksi dengan H+ yang ini. Selanjutnya, C+ pada asam amino cysteine akan berikatan dengan N- pada asam amino serina, sehingga membentuk ikatan peptida. Selanjutnya, OH- akan berikatan dengan H+ membentuk molekul air, sehingga menghasilkan protein atau serat. Serat yang dihasilkan akan direaksikan lagi dengan monomer, dan monomer yang saya gunakan di sini adalah asam amino. Nah, pada asam amino ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan N, di mana N lebih elektronegatif dibandingkan dengan H, sehingga elektron ikatan putus ke N. N menjadi N- dan H menjadi H+. Dan selanjutnya N- pada asam amino akan berikatan dengan C+ pada serat, sehingga membentuk kembali ikatan peptida. Dan H+ berikatan dengan OH- membentuk molekul air. Nah, hasil reaksi tersebut membentuk protein atau serat. Dan di sini adalah hasil reaksinya adalah serat wol. Dan hasil sampingnya adalah air atau H2O. Fungsi dari serat wol bagi kehidupan manusia adalah sebagai bahan pembuatan jaket, jas, celana, baju hangat, selimut, karpet, dan pelapis. Yang kedua, serat buatan poliester. Poliester adalah salah satu polimer serat yang tersusun atas gugus fungsi ester. Dan poliester ini tersusun dari monomer dimetil tereftalat dan monomer etilen glikol. Untuk mekanisme reaksinya, yang pertama, pada dimetil tereftalat ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif dibandingkan dengan C, sehingga elektron ikatannya putus ke O. O menjadi O- dan C menjadi C+.
Dan di sini juga ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana yang lebih elektronegatifan adalah O, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Dan pada etilen glikol ada perbedaan keelektronegatifan antara O dengan H, di mana yang lebih elektronegatifan di sini adalah O, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Begitu juga dengan antara ikatan OH yang ini. Selanjutnya, O- pada dimetil tereftalat akan berikatan dengan H+ pada etilen glikol, dan C+ pada dimetil tereftalat akan berikatan dengan O- pada etilen glikol, dan H+ pada etilen glikol akan berikatan dengan O- pada dimetil tereftalat sehingga membentuk polietilena tereftalat. Selanjutnya, hasil reaksi yang pertama akan direaksikan lagi dengan 1 monomer dimetil tereftalat dan 1 monomer etilen glikol. Dan pada etilen glikol ini dan pada dimetil tereftalat ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatifan dibandingkan dengan C, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Dan pada C yang ini ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana yang lebih elektronegatifan adalah O, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Dan pada etilen glikol ada perbedaan keelektronegatifan antara O dengan H, di mana yang lebih elektronegatifan adalah O, sehingga elektron ikatan putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Begitupun dengan ikatan antara OH yang ini. Selanjutnya, C+ pada dimetil tereftalat akan berikatan dengan O- pada hasil reaksi yang pertama, sehingga membentuk polimer serat polietilena tereftalat. Polietilena tereftalat ini adalah salah satu contoh dari poliester. Dan hasil sampingnya yaitu metanol. Fungsi dari poliester bagi kehidupan manusia adalah digunakan sebagai bahan untuk pakaian yang kita gunakan sehari-hari seperti kaos, baju kemeja, jas, dan lain sebagainya, dan juga digunakan pada furnitur industri otomotif. Dan yang kedua adalah serat buatan. Serat buatan yang saya pakai di sini adalah poliester. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.